Assalamualaikum Sobat Creators, balik lagi bersama Urban Creators ID. Nah, kita seperti biasa akan ngobrol bersama konten-konten kreator yang akan kita undang ya, kalau mau tapi pastinya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu konten kreator kebanggaan DKI Jakarta ya. Bisa aja Mas Aksa. Dengan kesibukannya, istri dari 2 suami. Satu suami dong. Satu suami, 3 anak, terus dokter ASN di Pemprov DKI Jakarta, tapi masih mau motret. Nah, sebelum kita ngobrol ke sana, ini update dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta gimana soal COVID dan lain sebagainya, boleh sedikit Dok? Oke Mas Aksa, makasih banyak Sobat Creator. Kita udah diundang di sini nih, alhamdulillah. Intinya aku kan di Dinas Kesehatan tuh udah sekitar 4 tahun. Kebetulan di Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Dinkes DKI. Jadi ngurusin surveillance semua penyakit menular potensial wabah termasuk COVID dan juga imunisasinya. Gitu. Jadi ya COVID alhamdulillah udah terkendali, cukup terkendali. Insya Allah nggak ada lonjakan-lonjakan lagi lah ke depannya semoga. Terus juga imunisasinya juga udah bagus sehingga kita juga banyak yang terlindungin ya. Gitu. Amin. Pasti ya. Berarti kemarin tuh 2020 kerja banget lah ya sampai. Wah, 2020 1 2 sampai sekarang tetap mikirinnya COVID. Oke, tapi di tengah gempuran COVID kemarin kayak Dokter Ngabila ini masih nyempetin motret gitu. Kenapa Dok gitu? Kenapa motret? Jadi sejarahnya tuh gini, aku tuh juga termasuk yang punya cita-cita 1 tahun tuh punya satu keahlian baru. Di tahun 2019 aku keahliannya menulis. Aku belajar menulis bahkan langsung sama jurnalis langsung. Terus di 2020 kan COVID banget ya. Terus 2021 aku kebetulan ada sejarahnya, waktu itu aku ubah handphone dari smartphone biasa gitu ya, Android menjadi iPhone. Ya jujur nih, nggak apa-apa ya nyebut merek. Nggak apa-apa. Aku lihat, wah kok kayaknya kameranya bagus gitu. Tapi kan emang dasar aku suka yang natural aja, artinya aku nggak mempelajari lebih lanjut. Terus aku lihat, wah bagus ya resolusinya segala macam. Akhirnya aku coba motret. Nah tapi emang dasarnya aku itu orangnya learning by doing. Jadi aku tuh kalau misalnya motret itu ya harus terjun langsung Mas. Aku tuh jangan dikasih aku misalnya tutorial motret, kasih YouTube-nya cara belajar atau ikut webinar atau apa, itu aku kurang belajar cepat, kurang catch up di aku. Jadi cara belajar aku yang paling cepat adalah kinestetik dominan. Jadi aku nyoba langsung. Alhasil aku tiap hari harus turun. Nah, kapan aku punya waktu? Waktuku itu adalah perjalanan pulang dan pergi. Kalau dilihat di Ngabila Jepret itu kan on my way to home atau to work gitu ya. Nah, jadi itu waktu aku. Jadi aku jam 6 sampai jam 7 aku masuk kerja jam 8. Aku nggak pernah telat, jadi on time. Terus pulang kerja jam 16 sampai jam 17 atau jam 18 aku punya waktu. Di situ kebetulan kan juga waktu-waktunya bagus tuh buat moto. Pagi sama sore. Gold moment ya? Gold moment banget. Nah, jadi aku udah punya to-do list. Wah ini ada spot baru nih. Besok pagi aku kesini, sorenya kesini. Aku ke taman ini, kesini. Kadang aku sambil lari juga, karena kan aku olahraga. Jadi kalau aku ke taman, aku sekalian sambil olahraga juga. Jadi aku udah bawa baju ganti, kayak gitu, bawa baju ganti kerja. Tapi berangkatnya aku pakai baju kantor. Jadi karena smartphone, karena ubah handphone, terus udah gitu aku belajar terjun langsung. Terus awal-awalnya namanya orang belajar motret ya. Baru. Itu tuh kayaknya foto kita tuh paling bagus gitu. Rasanya tuh foto kita tuh bagus banget. Tapi aku ada satu hal, aku selain aku terjun langsung, yang aku lakukan adalah aku mandangin foto-foto keren orang. Jadi aku tuh langsung follow urban creator di Jakarta yang waktu itu ada di Jakarta Content Creator Community. Semuanya aku follow semua, termasuk Mas Aksa tuh, termasuk kayak awal-awal Mas Daris ya, banyak deh, Mas Rifki, Mas Abi, semua lah ya, gak perlu aku sebutkan satu persatu. Aku lihat, wah kok keren-keren banget. Tapi jujur ya, yang terinspirasi banget aku sama Mas Daris. Kenapa? Mas Daris itu emang definisi urban creator banget menurutku. Yang sesungguhnya ya? Sesungguhnya. Karena, gitu berarti saya enggak dong? Iya, enggak. Karena aku ngeliat dia urban view. Dia ini, smartphone view. Maksudnya dari handphone gitu loh. Jadi dia eye view. Karena kan aku bukan droner, aku bukan pemain drone. Jadi harus mengambil, kebayang gak ada suatu spot sebenarnya yang cantik banget. Tapi dia itu kalau kita pakai, kalau nggak pakai drone kayaknya nggak akan bagus. Tapi disitulah justru kita punya tantangan untuk memvisualisasikan itu spot tuh kayak gimana. Tapi dengan eye view. Entah ngambilnya dari sisi mana, dari mana. Nah aku tuh banyak belajar dari Mas Daris. Oh kayak gini caranya. Wow keren gitu.
Tapi memang untuk edit foto belum ya. Belum, tapi aku suka aja dengan angle, terus proporsi gitu. Jadi yang awalnya aku pede dengan jepretan aku yang masih sangat amatir itu makin kesini ngeliatin foto orang, oh kok kayaknya harus komposisi, terus dia juga gak boleh distorsi, oh kayak begini, menciptakan gambar yang bagus. Aku jadi makin termotivasi. Mulai sadar diri gitu ya melihat foto orang. Terus ini sebenarnya kalau start awalnya emang berarti 2020? 2021. Sekitar Oktober lah aku pergantian smartphone gitu. Itu pertama di akun personal atau udah langsung bikin Nabila Jepret? Karena aku gak mau nyampah di akun utama aku. Dan aku yakin bahwa banyak proses pembelajaran itu banyak banget yang udah aku arsip sampai sekarang. Awal-awal kan aku langsung Nabila Jepret. Aku langsung buat detik itu juga kayak dapat ilham. Itu momentumnya awalnya tuh waktu itu Hari Kesehatan Nasional, Mas, 2021 November. Aku moto di di lapangan Banteng. Itu aku dapat banget Taman Lapangan Banteng. Itu bagus banget dapat patungnya itu pagi-pagi karena aku kan tim advance jadi datangnya pagi banget. Sok banget, weh keren ya. Ini HP-nya juga kok bagus resolusinya mahal ya. Pokoknya resolusi segala macam bagus. Posting. Udah habis itu kayak coba sampai sekarang udah ratusan kali foto aku arsip lagi pas aku lihat jelek. Bikin malu. Gak ada foto yang jelek. Iya. Kurang bagus. Benar-benar. Kurang bagus. Oke, berarti sebenarnya waktu saya bingung itu Nabila Jepret ini sama kayak Valentino Jebret ya, jadi agak mirip-mirip gitu. Oh gitu ya. Antara foto atau bola nih kan. Oh jebret ya. Jepret kan agak. Iya jepret. Agak bret gitu. Iya benar. Oke, terus tadi kan inspirasinya dari Mas Daris gitu kan. Terus kalau Dokter Nabila sendiri punya style khusus gak sih? Misalnya emang gue mau gue inspirasi dari Mas Daris, tapi kan gue gak mungkin copy paste gitu aja. Iya. Jadi kalau aku lihat-lihat ya, aku sebenarnya nggak mas dari semuanya, dari berbagai komunitas aku lihat. Ada yang mungkin teman-teman dari Geo Nusantara, terus ada dari Ayo Motret, foto-foto kota, itu keren semua, gitu. Nah, tapi aku ngeliat kan ada yang dia bermain di tone warna, ada yang dia memang khusus street, ada yang black and white, ya, ada yang random, ada yang memang benar-benar urban banget gitu ya. Tapi pas aku lihat-lihat, kayaknya aku harus punya style khusus gitu. Ada kan yang orang segala macam. Kalau aku pengen mempromosikan spot-spot baru itu apa sih? Nah itu adalah motivasi dan semangat dari Nabila Jepret. Kayak gitu. Jadi misalnya ada icon. Jadi aku nggak mesti ke suatu tempat yang itu harus bagus dan legend banget. Kadang-kadang aku cuma datang ke rusun, aku foto. Kayak gitu kan. Kadang-kadang aku cuma datang ke suatu taman yang mungkin orang nggak pernah lihat. Misalnya ke Taman Pramuka. Atau taman yang di depan RSCM tuh ada taman Diponegoro isinya ban-ban gitu. Itu. Jadi Nabila Jepret tuh pertama ngeliat dari taman-taman di Jakarta ada di mana saja tuh. Oke, lihat. Sisi-sisi uniknya kita lihat. Sehingga itu bisa mempromosikan ruang-ruang ketiga dan spot yang ada di Jakarta gitu. Itu semangatku sebenarnya. Oke, terus ini followersnya udah ini ya 1.700 ya. Tapi akun utamanya lebih tinggi. Nah, jadi terkait followers. Followers aku tuh sebenarnya dari awal emang nggak niat untuk sampai banyak banget karena itu benar-benar akun hobi Mas, bukan untuk dijadikan sesuatu yang profesional sebenarnya. Tapi yang menarik reach-nya itu sebulan tuh pernah aku sampai, ini aku baru sekarang ya 26.000 27.000 account reach dalam sebulan di akun itu. Tapi ini baru-baru ini aku buat dia jadi aku bisa ngeliat reach people-nya berapa. Aku yakin waktu masa-masanya aku lagi sering jepret, aku punya 3 spot favorit ya. Pertama Jakarta International Stadium, yang kedua itu adalah Tebet Eco Park, yang ketiga JPO Finisi. Menurutku 3 itu bagiku kayak magnet lah. Nah, kalau udah JIS dengan kita bikin caption dan juga hashtag yang relevan, itu luar biasa loh. Bahkan banyak akun-akun yang akhirnya merepost kita karena hashtag tersebut. JIS itu paling magnetik. Paling benar-benar magnitude-nya tuh tinggi banget. Kalau kita ngepost JIS, itu rata-rata segera akan di approve. Nah ini Finisi favorit. Ini Finisi. Waktu itu fotonya barengan Mas Aksa nih momentumnya, gue inget banget. Oh yang pagi-pagi itu. Dia dibuka Jumat, gue belum sempet kesana karena itu lagi hujan tuh sore-sore peresmiannya. Besoknya langsung sama Mas Aksa ngonten ke situ nggak sengaja barengan. Nah itu ini no edit loh sama sekali. No edit, no cut. No cut. Dan itu bener-bener ada
aduh bahasa fotografinya aku gak ngerti, tapi cahaya mataharinya tuh dapet. Komposisinya lengkap gitu ya. Dan komposisi lengkap dan ada Transjakarta dan itu jadi kayak Japan vibes banget. Lihat deh. Lihat aja di Ngabila Jepret biar nambah followers. Ya, amin. Oh ini tadi kan di tengah kesibukan terus menyempatkan waktu di pagi hari. Gimana? Maksudnya kan banyak spot tuh kayak JIS tadi jauh sebenarnya kan di utara, terus ini apa Pinisi, terus tadi tempat yang boleh itu kan harus diakses dengan paling nggak transportasi publik. Kalau karena Nabila ini emang pakai transportasi publik untuk explore Jakarta di pagi-pagi buta atau ya gue naik ojek dan lain sebagainya. Ya oke. Kalau waktunya aku mau motret, aku pasti akan naik kendaraan umum. Artinya ojek online atau aku bike to work. Aku kan suka bike to work. Wow. Suka banget gitu. Jadi aku juga terinspirasi motret tuh salah satunya juga karena ngeliat langsung gitu loh perjalanan pulang dan pergi. Jadi aku nggak pergi doang, tapi pulangnya juga naik sepeda lagi. Gitu sekalian olahraga, sekaligus transportasi. Nah, jadi aku bener-bener Mas Aksa kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ke taman kan enak banget tinggal naro atau aku di drop sama ojek online kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Terus aku ya yang aku bener-bener ini aja, bener-bener udah bisa nyampe gitu loh. Yang jelas aku tidak akan mengganggu jam kerja aku. Gitu. Kadang-kadang aku melakukannya di jam istirahat juga pernah. Kayak gitu. Tapi emang rata-rata aku kesana itu memang ada kegiatan. Misalnya entah aku survei. Aku sering tuh kan kebetulan vaksinasi ini kan harus dibuat di ruang-ruang ketiga. Jadi aku melaksanakan vaksinasi di ruang ketiga itu juga. Jadi sekaligus survei. Aku pernah loh melaksanakan suatu tugas satu tempat tuh menjadi 3 peran fungsiku. Yang pertama, aku jadi ASN karena aku harus ngerjain vaksinasi di tempat itu. Katakanlah aku pernah ke Taman Literasi Marta Tiahau, ke JIS itu sendiri, itu kan survei, sekaligus aku jadi Ngabila Jepret, sekaligus aku juga jadi ASN untuk survei lokasi vaksin, lokasi PCR dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, aku bisa foto-foto juga. Sambil menyelam minum air gitu. Sambil menyelam minum air. Terus 3 peran sekaligus dalam satu waktu. Nah terus gini, pernah gak sih gini, kan ada orang yang mungkin content creator, misalnya mungkin saya sendiri lah, misalnya kayak, ini gue kalau ngonten misalnya pagi under jam 9 atau sore di atas jam 3 gitu kan. Tapi misalnya ada momen kadang kan hujan mendung, pernah gak sih kayak datang terus, ya hujan, ya ini, gitu gimana ngatasnya? Pernah banget. Pasti kecewa ya, berarti harus ngulang. Satu kecewa, pasti. Aku lihat lagi, kalau itu spot bener-bener aku udah idam-idamin banget mau dapet Jakarta langit birunya, aku ulang. Contoh kayak di JPO Finisi. Pernah waktu itu aku dapet spotnya emang dia lagi hujan. Kurang oke. Aku nggak oke nih, aku balik lagi. Atau misalnya aku pernah juga di Kampung Gembira Gembrong. Itu beberapa kali makanya aku dapet juga. Tapi kalau yang kayak cuma sekali, cuma pengen ngasih lihat apa aja sih yang ada di dalam situ. Misalnya suatu taman ya. Aku pernah tuh ke taman-taman banyak. Ada Katlea, ada taman-taman kecil lucu-lucu gitulah. Terus ada taman apa namanya macam-macam. Ada taman ini juga. Banyak deh pokoknya taman-taman itu. Kan kadang-kadang akan bagus kan kalau misalnya lagi Jakarta langit biru ya. Lagi cerah. Cuma kalau lagi cerah banget. Nah, kalau misalnya pun nggak tersampai lagi mendung ya mau nggak mau aku tetap jepret lah, tetap jepret, tetap posting. Jadi di situ kita dituntut juga bahwa dalam hidup itu nggak semuanya tergantung ekspektasi kita, tidak sempurna. Dan justru dibalik ketidaksempurnaan itu kita harus membuat sebaik mungkin, give your best, do your best untuk menghasilkan suatu foto yang masih bisa dinikmati. Asik. Pakai handphone lagi gitu. Pakai handphone. Terus gue lihat juga ternyata fotonya Kak Nabila ini jadi salah satu cover majalah Jakarta. Cuma bukan yang ini edisi ini. Edisinya enggak ada. Enggak apa-apa. Yang itu yang rumah susun kampung Gembira Gembrong. Bukan. Kampung tumbuh produktif Cakung. Bukit Duri. Ex Bukit Duri. Ex Bukit Duri. Itu gimana setelah jadi cover majalah Jakarta? Alhamdulillah itu suatu. Ya itu kan sesuatu hal yang sebenarnya Ngabila Jepret tidak pernah sangka, tidak pernah impi-impikan kan di awal. Tapi ya suatu apresiasi itu tentunya terima kasih banyak sudah diapresiasi. Termasuk kan juga bagaimana misalnya kita di repost, even itu di IG story, di feed, itu kan suatu kebanggaan bagi kita content creator
untuk dihargain. Kita tuh nggak perlu loh dikasih reward atau dalam bentuk apa materi. Tapi itu dengan seperti itu, wah ternyata kita cukup baik ya untuk bisa disebarkan lebih luas lagi. Nah itu adalah suatu kebanggaan bagi content creator. Nah apalagi masuk dalam suatu sampul, edisinya juga aku suka banget ya. Itu kan ngegabungin JIS sama rusun-rusun waktu itu, Jak Habitat. Itu juga datang ke situ sebenarnya juga nggak direncanain banget. Sebenarnya juga abis ngobrol sama kepala dinas, bagus deh di sana itu rumahnya unit-unitnya tuh lucu, dia ada kayak mezaninnya segala macam. Kepo, penasaran, pengen lihat gimana sih dalamnya gitu. Nah tapi sambil kayak gitu sambil motret juga bagian depan, kan selalu kan pengen mendokumentasikan suatu tempat. Itu visinya Ngabila Jepret, mendokumentasikan tempat yang bisa jadi orang nggak tahu akhirnya tahu. Nah ya udah, akhirnya ternyata ya mungkin dianggap baik, alhamdulillah. Oke, terus ini sebagai content creator pengguna handphone gitu kan, tapi handphonenya mahal sih. Gimana dong? Ada tips nggak sih kalau bagi content creator pemula yang menggunakan handphone untuk ngambil angle yang oke gitu, yang kece? Apa yang perlu menurut dokter ngambil? Ini kan menurut personal ya, jadi kan tips fotografi banyak. Tapi ini versi dokter Ngabila sendiri gimana? Versi aku adalah kalau kita mau menekuni sesuatu ya, apalagi tadi alhamdulillah kita bisa diapresiasi foto kita, itu kita harus punya jam terbang yang cukup tinggi. Artinya kita jangan males untuk berlatih. Nah gimana cara berlatih, orang kan beda-beda. Mungkin ada yang suka mempelajarinya dulu secara teori. Kemudian kalau Ngabila Jepret sukanya langsung eksekusi sambil mandangin foto-foto orang yang keren-keren itu. Itu cara belajarnya seperti itu. Nah teman-teman pelajarin. Nah saranku terjun langsung, juga ngeliat angle, dan yang paling penting minta feedback sama orang yang handal. Nah, minimal kalau nggak handal ya dari yang awam dulu deh. Kan orang di rumah kita kan ada tuh, Mas ini gimana, bagus nggak menurut kamu, kayak gitu ya kan. Kalau orang awam aja dibilang gitu, apalagi yang expert gitu kan. Nah kita juga nanya tuh, karena aku nanya juga nih ke teman-teman JCC, aku kirimin gimana nih, bagus nggak ini, kayak gitu. Terus kalau responnya oke, biasa aja kayak gitu kan, kita tahu. Jadi kita refleksi diri gitu. Jadi kita yang jelas jangan kacamata kuda kayak menganggap foto kita tuh paling keren. Kita harus banyak insight dan melihat dari akun-akun Jepret yang lain, motret-motret yang lain, sehingga kita bisa tahu, oh kira-kira ini angle-nya bagaimana. Dan balik lagi, learning by doing itu. Nah angle-angle-nya itu tergantung. Yang jelas pertama yang membuat foto bagus itu kalau menurutku adalah harus proporsi. Dua komponen yang paling penting menurutku adalah proporsi dan juga tidak distorsi. Sebisa mungkin. Kadang-kadang aku kan juga suka jepret dari ojek online. Dan dilalahnya suka beberapa kali di repost juga lagi. Maksudnya padahal itu kan susah banget ngepasinnya. Nah memang yang paling penting itu pertama adalah jangan sampai distorsi. Aku pernah coba ngedit foto distorsi. Itu tetap gak akan seperfect kita ngekernya. Ibarat kata angle-nya tuh harus pas. Jadi ngegripnya tuh harus pas gitu. Karena kalaupun kita agak distorsi dikit pas kita edit, itu hasilnya tetap gak sesempurna kalau kita memang ngambil langsung dengan dengan siap gitu. Line yang benar yang kita acu kayak gitu. Kadang-kadang kan susah ya mau ngambil line yang mana nih. Nah aku dua prinsip utama adalah distorsi dan juga satu lagi adalah komposisi. Terus juga coba cari yang menarik dari suatu lokasi itu, salah satunya bermain di warna. Misal kita lagi moto jalan doang nih, Jalan Sudirman yang begitu keren dengan trotoarnya yang luas ya. Ah, itu juga salah satunya warna-warna kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah warna. Tadi aku bilang, misalnya lagi moto Jalan Sudirman doang kan trotoar lebar. Coba cari yang unik-unik. Misalnya ada orang lagi pakai payung. Apakah ada yang lagi pakai payungnya warna-warni? Mobil yang lagi lewat, mobil warna kuning atau warna merah, mobil hijau, kayak gitu. Jadi kita ada orang lagi jalan. Jadi tuh jangan kosong gitu. Nah kadang-kadang kalau enaknya pakai handphone itu ngejepretnya kan bisa berkali-kali. Trek. Kita lihat apakah yang objeknya itu lagi posisi dekat atau enggak. Nah ya, aku tuh seneng banget sama instalasi bunga-bunganya Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Ibu Susi. Bu Susi. Nah, Ibu Susi itu aku tuh selalu motretnya itu siang kalau ini. Kalau enggak pagi pasti, karena itu dekat banget kantorku. Jadi aku
jam istirahat, oke udah makan gitu kan, dari Soma pergi bentar karena deket-deket. Kalau nggak di Patung Kuda Monas, di Bundaran HI. Jadi aku nggak pernah semenjak aku suka jepret, aku nggak pernah miss motret instalasi bunga Bu Susi dari mulai Gongsi Facai, Natal, Jakarta ini apa namanya Lebaran, sampai Gongsi Facai kemarin juga. Terus juga HUT Jakarta aku potret semua. Di momen-momen tertentu kadang ada instalasi yang dibikin oleh Dinas Pertamanan. Terus Kak ini biasanya yang jadi komentator pertama siapa? Suami atau anak? Suami. Oh suami. Biasanya anak-anak jujur loh. Anak-anak jujur, emang bener. Aku tuh kadang-kadang, mau coba lihat hasil jepretan mama nih, mama mau ngajak kemana lagi nih. Kadang-kadang tuh aku kalau hari Sabtu, nak temenin mama ke ini yuk, ke Tebet, ada misalnya. ke Tebet, atau misalnya ke ini, ke ada banyak taman-taman bagus. Kalian dia mungkin jadi objek juga kan. Aku pernah dalam sehari itu motret 3 taman ngajak anakku semua. Terus dia ngeliat mana hasil potretnya, terus alhamdulillah salah satunya tuh jadi paparannya Pak Anies untuk ini acara terakhir yang gagasan narasi karya. Itu salah satu di slide-nya itu ada jepretan aku. Wow, kebanggaan ya berarti. Kebanggaan. Karena itu fotonya di Taman Sambas Asri. Itu anakku yang jadi modelnya. Jadi waktu itu dia lagi diri mau prosotan tapi ada anak-anak lain dan itu memang gak ada distorsi, Jakartanya langit birunya lagi bagus banget dan itu no edit. Emang keren banget, suasananya emang keren banget. Terus pernah dijulitin gak sih kalau dari Instagramnya pernah dikomentar, Dok ini fotonya ada yang pernah komen-komen langsung di situ nggak? Ya pasti banyak, cuma kan aku karena itu second account jadi nggak begitu in charge banget karena prinsip Nabila Jepret adalah membagikan apa yang dibagikan aja. Yang lebih banyak suka komen itu kan terkait ya kayak JIS di komen lah infrastrukturnya lebih kayak gitu-gitu. Tapi kalaupun ada yang ini kok ada pernah oke, aku sekali itu yang aku paling inget. Jadi aku kan ngedit sebatas di Instagram, mostly nggak diedit. Aku nggak pakai aplikasi edit, tapi kadang-kadang aku edit itu pakai filternya Instagram. Jadi kayak tone-nya, terus kayak warnanya gitu kan. Nah itu tuh pernah warnanya tuh terlalu jadi bagus banget. Gue inget banget itu kursinya JIS. Kursinya JIS itu kan harusnya warnanya orange. Iya. Sama gue jadi warna merah. Karena gue bener-bener full colorin gitu kan. Maksudnya langsung ketua heboh. Mbak biasa aja dong ininya persentasenya kayak jangan sampai full banget kursi orange jadi. Semenjak itu gue gak usah edit lagi deh, emang JIS sudah bagus, ngapain lagi gue edit gitu kan. Ya karena jadi membohongi ya, orang udah tahu itu orange sih. Makanya aduh mohon maaf ya saudara-saudara. Gak bisa membohongi netizen. Iya benar, netizen tuh sangat maha benar. Terus selama motret ini hampir dari hampir 3 tahun ini, foto mana yang paling penuh perjuangan? Di mana gitu? Foto paling perjuangan ya. Aku tuh suka foto sebenarnya semuanya tuh legend, cuma aku emang paling suka Tebet Eco Park. Terus juga itu yang paling suka. Yang paling perjuangan maksudnya wah gue udah kesini terus aduh misalnya sampai bolak-balik atau kesini tapi diusir satpam gitu misalnya kayak gitu. Yang agak berat tuh waktu itu kemana ya? Alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada terlalu yang berat karena kebetulan juga mungkin yang waktu awal-awal banget Tebet Eco Park belum dibuka. Nggak boleh masuk. Iya nggak boleh masuk. Terus akhirnya aku nego boleh kayak gitu. Tebet Eco Park sih yang paling berkesan tuh. Karena memang itu pas under reconstructionnya itu ketat banget satpamnya. Benar-benar luar biasa. Jadi kita kayak masih yang awal-awal tuh masih luar biasa banget. Nah terus juga paling yang menarik juga transportasi publik. Aku kan suka. Cuma moto sekedar halte. Halte kayak gitu aku fotoin tuh. Jembatan kampung, jembatan yang memang ikonik itu aku foto juga. Jadi sekarang halte-halte Transjakarta udah makin ikonik semua ya. Maksudnya kan netizen ada yang bilang ngebangunnya cuma di tengah kota doang tuh yang bagus. Anakku tuh setiap kali ngeliat yang Tosari sama yang Bundaran HI, kapal siapa lewat gitu. Karena memang kapal banget kan bentuknya. Tapi kan juga ternyata yang di pinggir-pinggir karena aku rumahnya pinggiran juga Jakarta Timur kan. Itu kan juga ini bagus-bagus. Terus juga Aksa Nation udah pernah ke ini ya jembatan yang di BKT ya. Aku lihat tuh YouTube-nya waktu itu. Aku juga suka tuh itu
Itu berkesan tuh buat aku. Pagi-pagi kan aku sama anakku datang ke sana. Nah di situ lagi ada ibu-ibu sama anaknya seumuran anakku. Jadi kayak anak 6 tahun. Mereka cuma main di situ lari-larian. Anaknya lari ditangkap sama ibunya dari ujung ke ujung. Gue terharu. Terus terang gue terharu. Kata gue gini, wah ini mungkin orang Jakarta Timur kayak gue Duren Sawit gak pernah ngeliat jembatan sebagus itu. Gak ada sepanjang sejarah kita tinggal di situ dari gue 1989 lahir. Lahirnya juga di Duren Sawit gue. Sampai detik ini tuh gak pernah ada. Jadi tuh ada lift, ada liftnya kanan kiri. Terus dia juga punya tempat buat duduknya, haltenya kan itu keren banget. Dan yang bikin terharu itu adalah anak-anak itu ini, anak-anak itu dengan ibunya tuh main tangkep-tangkepan lari yang dengan polos gitu aja. Dan gue meng-capture momen itu. Jadi wah jembatan aja jadi ruang ketiga. Jadi luar biasa sih menurutku tuh luar biasa banget. Nah mungkin yang agak tricky juga saat moto kayak CSW. Waktu itu kondisinya gue mau jauh loh CSW tuh dari rumah gue naik Gojek ke CSW tuh kebayang gak sih abis yang kayak 50 ribuan gitu. Naik Transjakarta 3.500. Iya benar. Nah ini masalah ngambil jebret waktu kan, masalah waktu ya kan. Datang ke sana, udah berpikir memang dari CSW tuh pasti bakal naik MRT dong ke kantor. Iya benar. Gak bawa dong kartu, lupa. Tapi helpful sih di situ. Transjakarta benar-benar semangat banget. Aduh mbak sini saya bantuin. Ternyata ada aplikasi. Gue 2 kali tuh pernah ngerasain kayak gitu. Pertama beli kartu Transjakarta dari mesin. Yang kedua mesinnya itu kartunya lagi habis. Jadi pakai aplikasi Jaklingko. Jadi tinggal di scan, bayarnya pakai QR code. Lu bayang gak sih bayar Transjakarta 3.500 pakai OVO? maksudnya pakai e-wallet gitu. Di scan barcode-nya. Nah itu maksudnya sebegitu paperless. Kita sekarang di Jakarta tuh paperless. Udah gitu gak perlu bawa kartu-kartu. Yang penting punya saldo e-wallet. 3.500 bisa. Gila loh. Luar biasa loh. Oh iya gue punya pengalaman juga di jembatan. Jembatan mana? Gue pernah mendokumentasikan jembatan Matraman. Di Utan Kayu. Itu depannya itu ada Taman Simpang Uku Matraman. Itu juga keren banget menurut gue. Karena kayak ada skateboardnya. Terus dia punya jembatan kembar triplet 3. Jadi selangnya itu cuma 200 meter. Gue dokumentasiin ketiganya. Kan saking gue, udah nyampe sini gue ada 3. Masa iya sih enggak? Tau gak yang gue lakukan? Kan naik ojek nanggung ya. Akhirnya gue kalau gak jalan, gue nebeng orang. Pak, mau dong nebeng sampai sana. Oh iya boleh nebeng aja. Nah gue dokumentasiin kan. Itu seru-seru tuh. Ada orang yang emang sambil ngerokok, ngobrol sama temennya, anak-anak muda. Ada yang ibu-ibu selfie sama anaknya. Mungkin heran ya ada jembatan lucu dengan konsep dedaunan kayak gitu kan. Nah jadi lucu aja gitu. Jadi dia sama anaknya 2, yang satu anaknya gelendotan. Itu natural. Aku tuh kalau foto tuh gak pernah yang minta, dek kamu gini dong. Enggak, natural aja. Jadi si anaknya lagi gelantungan di jembatannya. Ibu sama anaknya selfie. Ya gue foto lah. Itu yang di Hutan Kayu itu kan yang kayak yang tunas kelapa itu. Iya yang kayak tunas Pramuka, kelapa. di Pramuka. Jadi emang aku tuh bisa tahu spot-spot kayak gitu ya tentunya nyari ya. Jembatan, nah itu jembatan kampung ngomongnya. Jembatan kampung, peresmian jembatan kampung. Ada. Kalau JPO gede ya udah tau lah kalau JPO gede gitu. Lucu aja. Oke terus menurut Kak Nabila ini kan kalau dilihat Jakarta banyak melakukan revitalisasinya pendapat sebagai konten kreator gitu. Terus akhirnya banyak dulu tuh kalau lihat Jakarta tuh kayak template gitu kan. Halte tuh sama semua dari ujung Pinang Ranti sampai Pluit mungkin haltenya gitu-gitu aja. Tapi sekarang dengan di misal HI Kapal terus di Matraman itu bentuknya seperti apa terus nanti di mana itu sebagai urban creator penting gak sih kota memiliki seni arsitektur yang gitu? Banget mas, gini deh. Kayak rusun juga artistik juga gitu. Sampai rusunnya gitu. Sampai rusunnya aja artistik. Jadi aku kasih dari segi aku dokter. Dengan trotoar. Aduh bohong deh kalau bilang trotoar Jakarta gak bagus. Aku tuh udah moto trotoar sampai trotoar yang pinggir di daerah pinggiran Jakarta juga. Kita kalau dari segi kesehatan. Ada trotoar, public transportation seneng banget lah. Orang bisa 6.000 sampai 10.000 langkah per hari. Itu kan olahraga. Taman, kita bisa bikin vaksinasi, ruang ketiga, posyandu, imunisasi anak waktu itu Bian. Semuanya di ruang-ruang ketiga.
sampai banyak banget tuh yang gue jepretin. Nah, jadi kalau dari segi aku sebagai dokter, ASN ya, aku nggak sebut aku sebagai content creator handal sih karena hobi aja. Jadi itu udah menunjang public health banget mas, ya, dengan kondisi yang kita maju banget sekarang. Terus yang kedua, dengan kita sehat itu nggak cuma fisik loh mas Aksa, fisik dan mental. Dan mayoritas masalah fisik itu dari mental juga. Artinya kita menciptakan warga yang bahagia kan. Bahagia dengan ruang-ruang ketiga yang gratis itu suatu kebahagiaan loh. Sekarang kan orang datang itu kan setara banget. Mau dia bawanya mobil, mau dia naik sepeda, datanglah ke lapangan Banteng, ke Taman Lapangan Banteng. Gak usah jauh-jauh ke tim. Ini keren banget tim sekarang. Gak eksklusif, udah gak ada pagar. Orang mau masuk, mau ke perpustakaan, mau foto, mau apa, it's okay gitu. Sampai ada fenomena di Duku Atas itu kan Citayam Fashion Week bisa sampai kayak gitu. Artinya jadi kesetaraan, sehat fisik, mental itu penting banget kayak gitu. Terus juga emang lebih bagus. Dan satu hal, aku menggeluti fotografi di 2001-2022 itu aku menganggap fotografi ini aku di 2022 ya. Skill aku di 2022 karena 2021 kan November tuh baru mulai. Jadi aku tuh melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang dan memicu kekreativitasan aku dalam bekerja. Jadi aku ketika bekerja aku bisa punya ide out of the box yang mendapat inspirasi dari ruang ketiga yang aku datengin. Oh, Jak Habitat misalnya. Jak Habitat nih keren sekali ya, dia punya suatu branding, konsep yang ikonik sampai aku berpikir puskesmas kalau dibikin kaca-kaca kekinian kayak bangunan Jepang, Korea kayak gini, terus ngelayanin orang sehat doang, mau nggak dia? Orang pasti mau dateng ya. Sekarang orang mungkin nggak mau ke puskesmas karena bangunannya jelek. Kalau bangunannya dibikin kayak Jak Habitat, kayak gitu kan yang kayak di Taman Literasi Marta Tiahau gitu kan, kayak perpustakaan yang kaca-kaca, satu kecamatan satu gitu, isinya orang sehat semua, mau lah dateng kan. Orang jadi terimajinasi kan. Jadi gue melihat lebih menyenangkan. Terus kita jadi kayaknya tuh dunia kesehatan tuh nggak cuma kutu di situ aja gitu loh. Terus juga melihat berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang yang mungkin orang lain bisa aja nggak melihatnya. Kalau kita motret kadang-kadang kan itu kita punya adrenalin ya, punya rangsangan untuk kita mendapatkan angle yang nggak biasa. Angle yang terbaik gitu ya. Angle terbaik yang nggak biasa juga. Gitu kadang-kadang kan orang udah foto kayak gini ngambilnya pasti dari sini. Tapi kan coba kita lihat foto-foto urban creator yang hebat-hebat termasuk Mas Daris ya, balik lagi. Dia bisa loh dapet angle yang orang gak kepikir. Aku juga makasih loh di repost sama Pak Anies Taman Literasi Marta Tiahau tuh aku 2 fotoku di repost. Salah satunya di dalam perpus, yang satu lagi di luar perpus memperlihatkan halte MRT-nya Blok M dengan orang sedang duduk seperti merenung. Ada 2 foto. Nah, yang satu lagi tuh dalam perpusnya gue kasih lihat itu yang atap atasnya yang kebuka yang jadi sumber pencahayaannya. Artinya kan orang kan bisa dipicu kreatif mengambil suatu gambar itu dari berbagai angle yang berbeda. Nah, dalam kita kehidupan kerja sehari-hari, ya jadinya kita juga jadi orang yang out of the box gitu. Kreatif, tidak hanya kita ngeliat masalah tuh cuma dari satu titik yang pemecahannya cuma dari situ doang gitu. Tapi kan kalau kita makin kreatif dan kolaborasi, kita kan bisa lebih efisien, efektif, tapi dampaknya lebih luas. Oke, terus gitu. Oke, setuju banget sih sama ruang ketiga itu untuk kesetaraan, karena saya lebih seneng kalau lihat di taman biasanya gini, anak-anak gitu. Anak-anak tuh ketika di taman tuh anak orang kaya, anak orang miskin. Jadi tuh kadang tuh anak tuh ngerasa minder, besok kayak wah gue dari keluarga ini, tapi dengan adanya taman yang ini semua anak-anak tuh bisa bermain, itu yang bikin terharu gitu maksudnya. Iya banget. Jadi ngerasa nggak minder gitu ya. Enggak banget ya, kayak ambil contoh ke Taman Pejatian, itu keren. Taman Pejatian Pasar Minggu. Itu kan ada apa sih? Ada jembatan. Ada ini kita punya carport ya buat parkir mobil. Ya ada aja yang datang ke sana naik sepeda. Ya kan ada tempat sepeda juga selalu. Itu aku suka banget ya, ada tempat sepeda, ada tempat parkir mobil. Ada yang datang naik mobil. Ya termasuk aku kesana kalau bawaan aku kan bawanya mobil. Ada yang makainya sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang anak-anak sepeda. Jadi beda-beda tapi ngeblend aja main sama-sama gitu. Gak ada yang beranteman atau apa kayak gitu. Karena dibuka luas dan gratis gitu. Jadi orang gak merasa bahwa
oh saya ini mahal, saya bisa masuk ke sini cuma saya kalau saya punya uang. Akhirnya dia mungkin punya rasa ego yang lebih. Misalnya kalau kita datang ke playground yang berbayar, itu kan kelihatan ada ego-ego seperti ada itu. Ada gap gitu. Ada gap gitu. Oke, jadi ruang ketiga juga selain untuk warga juga untuk konten kreator. Wow, bikin apa ya, tantangan juga bikin konten bangunnya udah futuristik, kita juga harus mengcapture-nya juga bagus gitu. Dokter ada quote gitu yang sering dipegang dalam berkonten apa? Tanya berat-berat nih Mas Aksa nih. Enggak pernah gila jepret dalam berkonten. Banyak. Yang pertama adalah tidak ada foto yang baik, tidak ada foto yang jelek. Ya, semua foto itu bagus. Tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Jangan minder, jangan julid, dan jangan iri akan capaian konten-konten kreator lain. Kalau aku kan kebetulan karena hobi ya. Tapi kalau aku menggeluti itu sebagai profesi, mungkin akan ada jiwa kompetisi. Wah, dia di repost, gue enggak. dia ini pasti. Oh, dia kok view-nya banyak, like-nya banyak. Itu kalau aku di dunia kerja sebagai profesional pasti juga akan merasakan seperti itu. Tapi teman-teman percayalah, makin kita berusaha, makin kita banyak berlatih, apa yang banyak kita berikan, pasti itu juga akan balik lagi kepada kita. Gak usah berharap apresiasi, just do your best, just do our best. Dan biarkan apresiasi itu datang tanpa kita sangka-sangka. Oke. Jadi benar-benar lakukan aja yang terbaik, yang membuat orang senang, balik lagi ke niat, luruskan niat. Bekerjalah secara profesional kalau itu memang pekerjaan teman-teman, ya. Balik lagi masalah apresiasi, enggak dan lain sebagainya. Itu biarlah Allah waktu yang tangannya yang berjalan, bukan kita gitu. Jadi jangan pernah putus asa, terus latih. Ini quote-nya panjang banget ya. Iya, jangan pernah putus asa, terus latih dan terus mengembangkan diri. Ya. Oke, gitu. Editornya pusing gini. Ini quote-nya mau ditulis yang mana? Oke, dokter. Pertanyaan terakhir ini tadi kan 2021 2020 belajar fotografi, terus untuk ini tahun ini apakah mau videografi, mau mencoba sesuatu yang baru lagi? Kebetulan aku lagi ada suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan baik juga karena lagi pendidikan sekolah juga, aku lagi ngambil S3. Jadi aku kalau dari segi keahlian yang terlalu ribet masih tetap harus sejalan linear dengan kerjaan aku ya, ASN. Jadi kayaknya kalau 2023 ini belum ada ke video gitu, belum sih. Masih jepret-jepret aja. Belum nyari keahlian baru lah ya. Keahlian baru kalau dalam hal fotografi aku ya asal skill fotografi itu aja. Aku lagi mau 2023 mau challenge-nya di agak lebih feminim, aku mau masak. Oh iya. Oke. Ditunggu foto-foto masak-masak ya. Masakannya. Foto masakan. Kalau foto masakan gak penting rasanya, yang penting fotonya. Oke. Ntar aku kirimin juga hasil masakannya buat dikomentarin. Makasih dokter udah mau ngobrol, udah mau sharing bareng Urban Creator. Semoga menginspirasi teman-teman creators yang nonton. Semoga dokter Nabila makin sukses, pendidikannya juga. Mas Aksa juga tentunya makin lancar ya. Amin. Oke, terima kasih ya. Mana nih kamera? Wassalamualaikum, jangan lupa subscribe.